Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ristika Rahayu dengan nomor NIM 1908110108. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kooperatif pada materi novel di kelas 12 SMA. Yang pertama ialah hakikat strategi pembelajaran kooperatif. Kagan dalam kurung 1994 mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan strategi pengajaran yang berhasil apabila siswa meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu objek. Tidak hanya untuk belajar apa yang diajarkan, setiap anggota tim juga bertanggung jawab membantu rekan belajar hingga meraih prestasi bersama-sama. Vygotsky mengembangkan teori pembelajaran kooperatif. Ia percaya bahwa anak yang aktif dalam menyusun pengetahuan mereka. Slavin mengatakan pembelajaran kooperatif yang efektif untuk meningkatkan prestasi dengan menyediakan penghargaan tim atau kelompok dan tanggung jawab individual. Penghargaan dan pengakuan diberikan kepada kelompok agar memahami bahwa membantu orang lain adalah untuk kepentingan mereka juga. Sedangkan tanggung jawab individual merupakan bentuk kontribusi yang penting bagi tim atau kelompok. 2. Tujuan strategi kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif atau SPK dikembangkan untuk mencapai setidaknya 3 tujuan pembelajaran. Ibrahim DDK dalam kurun 2007-78 adalah sebagai berikut. 1. SPK bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 2. SPK tingkatkan penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda ras, budaya, kelas, sosial, keahlian, ataupun ketidakmampuan. Ketiga, SPK mengarahkan siswa kepada keahlian kerjasama serta kolaborasi. 3. Karakteristik strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif memiliki beberapa karakteristik tersendiri, antara lain adalah 1. Setiap anggota kelompok saling bergantung satu sama lain. Kedua, pada strategi pembelajaran kooperatif adanya interaksi secara langsung termasuk ciri utama. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif merupakan sikap tanggung jawab individu dan kelompok. Yang keempat, kemampuan individu dan kelompok termasuk ciri strategi pembelajaran kooperatif. Penerapan strategi pembelajaran kooperatif pada materi novel. Pada kelas 12 pembelajaran novel sudah mulai disampaikan oleh guru agar peserta didik mampu memahami segala hal yang terdapat dalam novel. Strategi kooperatif sangat cocok untuk diterapkan pada materi novel karena dengan melalui strategi ini peserta didik dibentuk dalam sebuah kelompok yang nantinya dapat saling berdiskusi, bertukar pikiran, menyampaikan pendapat mengenai pemahamannya terhadap novel yang disajikan oleh guru. Tentunya setiap pendapat dan pemikiran seseorang akan berbeda. Oleh sebab itu, dengan menerapkan strategi kooperatif, diharapkan peserta didik mampu berdiskusi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Hakikat novel. Pengertian novel. Novel merupakan salah satu karya sastra yang di dalamnya berisi tentang curahan hati seseorang. Penulis berdasarkan pengalamannya atau sebuah fenomena yang dilihatnya. Menurut Nurgianto 2010, novel merupakan karya sastra yang isinya tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Unsur-unsur novel. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik sebuah novel artinya unsur-unsur yang secara pribadi turut dan menciptakan cerita. Unsur-unsur intrinsik tersebut menurut Nurgiantoro yaitu tema, plot, alur, latar, tokoh, dan penokohan, dan gaya bahasa. Jenis-jenis novel. Novel dapat dibedakan atas novel populer,
novel literer, sastra atau serius, novel picisan, novel absurd, dan novel horor. Prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru sebelum menerapkan strategi pembelajaran kooperatif. 1. Prinsip belajar aktif. Prinsip ini menunjukkan adanya proses kontribusi peserta didik baik secara intelektual maupun emosionalnya dalam kegiatan pembelajaran. 2. Prinsip pendekatan konstruktivistik. Strategi pembelajaran kooperatif dapat mendorong peserta didik untuk membangun pengetahuan bersama-sama. Yang ketiga, prinsip pendekatan kooperatif. Prinsip pendekatan ini berusaha mendorong peserta didik untuk dapat berkomunikasi. Selain prinsip, terdapat juga langkah pokok dalam menerapkan strategi pembelajaran kooperatif ini. Area belajar untuk pembelajaran kooperatif ini dicirikan oleh kedudukan aktif siswa dalam menciptakan apa yang wajib dipelajari dan bagaimana mempelajarinya. Iklim demokratis dikembangkan oleh pengajar dalam merogoh keputusan dalam pemecahan problem yang muncul dalam pembelajaran. Dalam pembentukan guru, pengajar menerapkan suatu struktur menggunakan memperhatikan berheterogenitas, kemampuan, jenis kelamin, suku, kelas sosial, agama, kepribadian, usia, bahasa, dan lain sebagainya. Segala prosedur didefinisikan secara baik sehingga seluruh peserta didik dapat memahaminya. Namun, siswa diberi kebebasan dalam mengatur kegiatan mereka di dalam kelompoknya untuk menggapai tujuan yang ditargetkan bersama-sama. Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya menurut Sanjaya 2009. Penerangan materi. Proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum peserta didik siswa belajar pada guru. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Di tahap ini peserta didik bekerja pada kelompoknya masing-masing yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dalam bentuk tes atau kuis. Yang keempat, pengakuan tim. Pada termin ini, guru menyampaikan pengakuan serta penghargaan terhadap peserta didik. Keunggulan serta kelemahan taktik pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa keunggulan seperti berikut. 1. SPK tidak terlalu menggantungkan pada guru. Akan tetapi dapat menambah kepercayaan maupun berpikir sendiri, menemukan informasi dan berbagai sumber dan dapat belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, SPK dapat mengembangkan kemampuan, mengembangkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, SPK dapat membantu anak untuk respect pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Yang keempat, SPK dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk bergabung untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, SPK merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. Yang keenam, SPK dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Yang ketujuh, SPK dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata atau HIL. Yang kedelapan, interaksi SPK berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Dan ada pun beberapa kekurangan strategi pembelajaran kooperatif, diantaranya adalah 1. Membutuhkan waktu untuk memahami dan mengerti filosofis dari SPK, yaitu standar pembelajaran kooperatif itu sendiri. Dan yang kedua, penilaian yang diberikan dalam strategi pembelajaran langsung didasarkan kepada hasil kerja kelompok kebanyakan. Dan yang ketiga, keberhasilan strategi pembelajaran langsung dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Saya Ristika Rahayu, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.